Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 1 subtema 3 dari tema 8. Adapun materi-materi yang akan kita bahas pada pembelajaran ini yaitu yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi kualitas air. Materi pertama ini adalah materi yang bersumber pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dan materi yang kedua adalah menemukan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Nah, materi kedua ini bersumberkan pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kedua materi ini akan kita bahas tuntas pada video pembelajaran ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, silakan simak dan cermati video pembelajaran ini dengan baik agar kamu mudah dalam memahami materi-materi yang akan saya berikan. Yuk sama-sama kita bahas kedua materi tersebut. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi kualitas air. Materi pertama ini adalah materi yang bersumber pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.8 dan 4.8. Kualitas air yang sangat baik atau kualitas air yang baik sangat dipengaruhi terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Adapun kualitas air, yang kita konsumsi, yang kita minum memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Pertama adalah syarat fisika. Di antara syarat fisika ini harus terpenuhi nih 4 hal ini. Pertama adalah di syarat fisika air tidak berasa. Jadi ketika kita minum, airnya itu tidak mengandung rasa. Walaupun rasa manis, rasa pahit, itu tidak berasa. Dikatakan air dengan kualitas yang baik. Kemudian yang kedua adalah air tidak berbau. Jelas. Kalau memiliki bau bukan air namanya, tapi sesuatu hal yang lain. Kemudian yang ketiga adalah air tidak keruh dan tidak berwarna. Nah, ini juga syarat dikatakan kualitas air yang baik adalah tidak berwarna dan memiliki warna keruh. Yang keempat adalah air tidak memiliki endapan. Nah, endapan ini pula yang sering kita lihat kalau kita ke kali itu kan banyak endapan lumpur ya. Nah, itu dikatakan airnya tidak bersih atau tidak sehat. Melainkan kalau air yang sehat secara fisikanya adalah tidak memiliki endapan. 4 hal ini adalah 4 hal dari syarat fisika yang dikatakan kualitas air yang baik. Kemudian selain syarat fisika, syarat yang kedua adalah syarat kimia. Syarat kimia ini terdiri hanya 2. Yang pertama adalah memiliki tingkat keasaman. Keasaman yang normal. Jadi syarat air berkualitas baik itu memiliki keasaman yang normal. Yang kedua adalah tidak mengandung bahan kimia beracun. Nah, ini yang penting, yang memiliki dampak nih. Kalau kita memakan atau mengkonsumsi ya makanan yang mengandung airnya di dalamnya mengandung bahan yang beracun. Nah, ini berpengaruh kepada tubuh kita menjadi buruk. Syarat yang ketiga adalah syarat biologi. Selain kedua syarat yang tadi, air tidak mengandung bakteri patogen nih, bakteri patogen. Pengertiannya kalau kita belum paham, bakteri patogen adalah bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Jadi berbahaya buat manusia, berbahaya buat hewan, berbahaya juga untuk tumbuhan. 3 hal ini adalah syarat dinyatakan atau menyatakan kualitas air itu baik jika syarat ini terpenuhi nih, baik fisika, kimia, dan biologi. Jadi kamu kalau ingin menyatakan air itu baik berkualitasnya, maka kamu harus memperhatikan 3 hal ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air, seperti hal yang tadi kita sudah bahas ya, bahwa syarat-syarat kualitas air baik itu adalah memiliki 3 syarat yang tadi. Nah, ini adalah tambahan dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Yang pertama adalah faktor fisika atau syarat yang pertama yang tadi ya. Faktor ini dapat terlihat langsung melalui fisik air. Jadi melalui langsung kita menyentuh airnya.
tanpa harus melakukan pengamatan yang lebih jauh. Jadi kalau airnya itu dinyatakan tidak keruh, tidak memiliki endapan, tidak berbau, nah itu bisa kita lihat atau bisa kita rasakan langsung ketika kita menyentuh air yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah faktor biologis. Nah, faktor biologis itu adalah organisme atau bakteri yang biasa terdapat di dalam air permukaan. Jadi ketika kita meminum, nah di dalamnya tuh sebenarnya udah ada bakteri-bakteri yang sedang tumbuh atau berkembang. Makanya kita dianjurkan ketika mengonsumsi air, memasaklah terlebih dahulu air yang akan kita konsumsi dengan cara sampai mendidih memasaknya. Karena dengan mendidih, bakteri-bakteri yang masih hidup di dalam air itu akan benar-benar mati. Ketiga adalah faktor kimia. Faktor kimia adalah faktor yang menyatakan banyaknya senyawa kimia yang terdapat di dalam air. Contohnya adalah senyawa kimianya berupa pH, kesadahan, senyawa kimia beracun, dan DO. Kalau kesadahan itu adalah kesadahan air yang tinggi juga turut menyumbang dan mempengaruhi kualitas air. Penyebab kesadahan yang ini adalah karena kadar residu yang terlalu tinggi. Kalau DO adalah jumlah oksigen yang terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesis. Nah, itu adalah sedikit keterangan tentang DO dan kesadahan. Tiga faktor ini adalah faktor yang menentukan syarat kualitas air itu baik atau tidak. Berikut beberapa cara menjaga kualitas air. Jadi kalau kita mau menikmati air sepanjang hidup kita, maka usahakan atau amalkan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari 6 hal ini. Yang bisa kita lakukan, maka lakukanlah. Pertama adalah melakukan reboisasi di lahan yang kosong dan hutan gundul. Nah, kebetulan kan kita di kota nih. Kemungkinan hal ini tidak bisa kita lakukan untuk menanam pohon di hutan gundul. Tapi kita bisa menanam nih di lahan yang kosong. Di sekitar rumah kita atau di rumah kita bisa menanam tumbuhan yang kita sukai atau kita akan tanam. Kemudian yang kedua adalah tidak membuang limbah dan sampah ke sungai atau laut. Sebenarnya bukan limbah ke sungai atau ke laut saja ya, melainkan buang sampah itu haruslah pada tempatnya. Ketika kita membuang sampah sembarangan, buntut-buntutnya pun akhirnya sampah akan mengalir ke sungai atau kali yang ada di daerah kita. Kemudian kita lanjutkan yang poin ketiga. Menggunakan air seefisien mungkin. Jadi kalau kita menggunakan air, usahakan air itu benar-benar kita butuh baru kita gunakan. Keempat, memanfaatkan sumber air seefisien mungkin. Nah, ini sama nih berkelanjutan dari nomor 3. Jadi kalau kita memiliki sumber air, maka gunakanlah air benar-benar semaksimal mungkin. 5. Menutup keran air saat tidak digunakan. Ini kebiasaan kita terkadang ya, agak ceroboh atau lupa ketika menggunakan air, atau ketika kita menyalakan keran, tidak menutup keran tersebut. Keenam adalah menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian. Nah, bekas cucian itu bisa berupa bahan makanan seperti sayuran dan beras. Nah, ini salah satu menghemat dari penggunaan air. Nah, ini merupakan satu contoh dari poin nomor 6. Mudah-mudahan 6 hal ini bisa kita amalkan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga nanti kita sampai nanti tua, bahkan sampai anak dan cucu kita, itu dapat merasakan kualitas air yang sangat baik. Kemudian kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu menemukan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Nah, materi kedua ini adalah materi yang bersumberkan pada muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan KD 3.8 dan 4.8. Kamu dapat mengetahui peristiwa dalam teks dengan cara membaca seksama.
menemukan gagasan pokok dalam setiap paragraf, dan memberikan tanda khusus pada setiap kata kunci. Jadi pada poin nomor 1 ini yang teratas adalah ketika kita mau menemukan informasi penting, maka hal yang harus kita lakukan tahapnya adalah membaca dengan seksama. Setelah kita membaca secara seksama, maka kita dapat menentukan atau menemukan gagasan pokok dari setiap paragraf. Jadi jumlah dari setiap paragraf dari bacaan yang kita baca itu dapat kita tentukan gagasan pokoknya. Setelah itu kita membaca seksama, menemukan gagasan pokok, kemudian akhirnya kita dapat memberikan tanda khusus pada setiap bacaan, di mana setiap paragrafnya kita bisa memberikan tanda khusus yang merupakan setiap kata kuncinya. Jadi dalam satu waktu ketika kita membaca bacaan dengan bacaan sesama, sebenarnya kita akan melakukan namanya menemukan gagasan pokok dan memberikan kata kunci pada setiap paragraf tersebut. Kemudian setelah poin yang nomor 1 kita sudah laksanakan, kita dapat membuat catatan baik dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Nah, peta pikiran itu adalah satu contoh mencatat catatan menggunakan diagram yang bercabang-cabang ya. Kamu pertama adalah membuat judulnya, kemudian kamu cabangkan di paragraf 1, 2, dan selanjutnya. Nah, peta pikiran atau mind map adalah atau merupakan cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Nah, ini adalah satu contoh dalam mencatat bacaan yang kita baca. Ketika bacaan itu banyak, akhirnya bacaan tersebut kita pindahkan berupa catatan, berupa peta pikiran. Ini alternatif aja nih buat kamu ketika kamu memiliki bacaan materi yang banyak, buatlah dengan cara peta pikiran. Peta pikiran dapat membantu kita dalam membuat rangkuman serta mencatat hal-hal penting yang saling berkaitan. Jadi kegunaan dari peta pikiran itu adalah untuk membantu kita membuat rangkuman dan mencatat hal-hal penting yang saling berkaitan. Nah, dari sini mudah-mudahan kita sudah terbayangkan apa sih kegunaan dari peta pikiran dan bagaimana sih kalau kita menyikapi bacaan teks yang sangat panjang. Salah satu diantaranya untuk mencatatnya yang baik dan efektif adalah dengan menggunakan peta pikiran. Setelah kita membahas dua materi yang tadi kita sudah uraikan, cobalah kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini menjawab soal-soal latihan berikut. Nah, soal-soal latihan ini terdiri dari 4 soal, di mana soalnya diambil dari materi atau video pembelajaran kita yang saat ini kita lakukan. Jawablah dengan jawaban hasil kerja kamu sendiri tanpa meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, semoga berhasil. Saya doakan kamu bisa dalam mengerjakannya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.